Episode 1. Dasar beban, anak tidak berguna, pembawa sial. Seolah tidak puas hanya mencaci maki anak tirinya, Mariana menjambak, menampar, bahkan menendang Elara. Kondisi Elara menyedihkan, tapi apa Mariana menyesal? Tidak, tidak sama sekali. Menyika saya dan melihat Elara menderita adalah sebuah kesenangan baginya. Mariana akan terus melakukannya sampai dia puas. Elara menangis, tubuhnya meringkuk di lantai, dengan luka lebam memenuhi wajah, kaki, dan tangannya. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan dari siksaan itu, kecuali hinaan dari ibu tirinya. "Aku mohon ampuni aku, Mam. Ampuni aku." Air mata membanjiri wajah cantik Elara. Namun sekacau apapun penampilan Elara, tak membuat kecantikan Elara luntur. Mata bulat dan jernih itu memancarkan kepolosan. Elara memiliki mata hazel yang indah. Genetik dari ibu kandungnya menurun pada Elara. Juga rambut pirangnya yang bergelombang. "Sialan, aku tidak akan mengampunimu. Kau pembawa sial." Satu tendangan yang cukup keras mendarat di paha Elara. Tubuh kurusnya sedikit terpental. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuh. Elara menjerit kesakitan. "Aku menyuruhmu tidur dengan para bos besar agar mengandung anaknya, bukan malah mencari pekerjaan kecil seperti sampah. Dasar bot-oh." Mariana masih memaki. Tidak ada satupun kata-kata baik yang keluar dari mulutnya. Elara seperti kutukan, malapetaka dalam hidupnya. Sampai kapanpun Mariana akan membencinya. Jika bukan karena suatu alasan, dia mungkin sudah menghapsi Elara sejak dulu. Elara menggeleng cepat. "Tidak, Mam. Aku tidak mau melakukannya." Melempar tubuh pada seorang bos besar hanya menjadikannya wanita murahan di mata pria. Elara tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam hidupnya kecuali keperawanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia banggakan di hadapan suaminya kelak. Jadi dia ingin mempertahankan keperawanannya. Mariana berjongkok di depan Elara, mengapit kuat dagu anak tirinya dengan telunjuk dan ibu jari. Sorot matanya penuh kebencian. Elara adalah orang kedua yang sangat Mariana benci setelah Lena, ibu kandung Elara. "Kau hanya perlu melahirkan keturunan seorang bos besar dan mendapat banyak kompensasi. Apa kau lebih senang melihat dadimu tetap sekarat?" Cengkeraman Mariana di dagu Elara menguat. Kulit di sekitar dagu Elara tampak memerah akibat cengkeraman itu. Baik, aku akan melakukannya." Elara ketakutan. Menyetujui perintah ibu tirinya adalah keterpaksaan. Membuat dadinya tetap bertahan hidup jauh lebih penting daripada kebahagiaannya. Elara berpikir seperti itu. Dan disinilah Audrey berada, di salah satu hotel bintang kelima. Tidak mudah masuk ke dalam gedung ini, tapi ibu tirinya melakukan segala cara supaya Elara bisa menyusup ke dalam hotel, menyamar sebagai pelayan. Malam ini ada pesta pernikahan besar-besaran. Pernikahan seorang putri dari salah satu anak pengusaha ternama di Amerika yang dipersunting oleh putra bungsu dari pengusaha terkaya di Kanada. Digelar selama 3 hari 3 malam. Pernikahan mereka digadang-gadang akan menjadi pernikahan terbesar sepanjang sejarah dalam dunia bisnis. Semua tamu undangan bukan berasal dari keluarga sembarangan. Mereka memiliki jabatan, kekuasaan, dan kekayaan yang tidak akan ada habisnya. Mariana lebih cerdik dari yang Elara bayangkan. Elara pikir dia mungkin hanya akan mendapatkan berlian, namun Mariana memilihkan tambang berlian untuknya dengan menyasar pebisnis kelas dunia. Dalam bayangan Elara, bos besar yang Mariana maksud setara dengan pengusaha menengah ke bawah, bukan pengusaha kelas kakap yang bahkan dikenal di penjuru dunia. Kini Elara hanya bisa pasrah. Dia tidak yakin akan berhasil mendapatkan target sesuai keinginan ibu tirinya. Elara pikir hanya akan ada 2 kemungkinan. Pertama, bisa jatuh dia di bun-bun. Kedua, dilempar ke penjara karena menjebak salah satu orang yang berkuasa. Elara merogoh ponselnya yang bergetar. Dia menerima pesan dari Mariana berupa foto seorang pria dan sederet pesan. "Dia adalah targetmu. Aku tidak mau mendengar kata gagal. Jika kau tidak berhasil, akan kujual kau ke rentenir tua." Pesan perintah beserta ancaman itu ditanggapi senyum miris oleh Elara. Apa tidak cukup penderitaannya
selama bertahun-tahun hidup dengan Marianne. Kini penderitaannya malah bertambah. Alara akan menantang bahaya dengan menjebak putra sulung, pengusaha terkaya dari Kanada, kakak dari mempelai pria, yang akan melangsungkan pernikahan malam ini. Tamatlah riwayatmu, Alara. Alara bergumam pelan. Dia menyimpan kembali ponselnya, selesai membalas pesan dari Marianne. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Ballroom hotel terbesar di kota New York itu mulai dipenuhi tamu undangan. Barang-barang branded melekat di tubuh mereka. Tidak ada yang murah. Pebisnis kelas kakap hidup dalam gemerlap kemewahan dan tak bisa lepas dari barang branded yang menunjukkan bahwa kerja keras mereka benar-benar berhasil. Alara menjalankan tugasnya sesuai instruksi dari Marianne. Dia akan memainkan perannya ketika malam semakin larut, mungkin di saat orang-orang mulai lengah dan sibuk minum-minum. Sejauh ini Alara pura-pura menjadi pelayan yang menyiapkan makanan dan minuman di meja-meja tamu, tapi bukan berarti dia tidak bergerak. Sedari tadi matanya terus memindai orang-orang di sekitarnya. Alara tengah mencari targetnya. Adrian Wijaya. Adrian, kita bertemu lagi. Alara merasa jalan untuk menjebak Adrian dimudahkan. Dari ratusan orang yang memenuhi ballroom, akhirnya Alara mendengar ada seseorang yang memanggil nama Adrian. Alara tidak perlu repot-repot mencari Adrian. Di antara orang-orang bertubuh tinggi. Diam-diam Alara melirik ke arah wanita cantik yang menghampiri seorang pria. Posisi pria itu membelakangi Alara. Dari postur tubuhnya, Alara yakin pria itu benar-benar Adrian. Targetnya. Aku Sharon. Kau masih mengingatku kan? Sharon mengedipkan mata. Senyum di wajahnya mereka. Matanya menatap Adrian penuh minat dan menggoda. Malam indah bersama Adrian setahun yang lalu masih melekat di ingatan Sharon. Adrian begitu hebat, keras, dan membuat Sharon menggila. Aku mengingat wanita, kau hanya bermimpi. Suara Adrian tegas, terdengar angkuh, dan syarat akan hinaan pada Sharon. Wajah Sharon seketika merah, tangannya mengepal, dan pergi dari hadapan Adrian dengan membawa amarah serta rasa malu. Alara menelan ludah dengan susah payah. Adrian bukan pria sederhana, bahkan wanita cantik dan seksi seperti Sharon tidak bisa menarik perhatian Adrian. Lalu bagaimana Alara bisa naik keranjang Adrian? Mungkin Alara akan terlempar dari atas hotel ini sebelum berhasil naik keranjang Adrian. Praang! Gelas yang dibawa Alara jatuh dari nampan dan hancur berkeping-keping. Dia tidak sengaja menabrak punggung Adrian saat akan pergi dari sana. Alara terlalu gugup dan takut. Dia buru-buru dan berakhir dengan kekacauan. Maaf tuan, aku tidak sengaja, sungguh, aku minta maaf. Alara tidak berani mengangkat wajah. Melihat tubuh tegap Adrian saja sudah membuat Alara gemetar ketakutan. Aku akan membereskannya. Alara tergagap. Dia berjongkok guna memunguti serpihan kaca di lantai. Alara bisa merasakan orang-orang menatapnya. Dia menyesal karena ceroboh. Adrian menunduk, tangannya terulur dan mencengkram dagu Alara agar mendongak. Cepat bereskan kekacauan ini dan pergi sejauh mungkin. Jika aku masih melihatmu berkeliaran di ballroom, akan kubuat kau menyesal. Adrian berbisik tapi penuh penekanan. Ancamannya terdengar tidak main-main. Mata tajam itu menakutkan, Alara kehilangan nyalinya. Dia sudah kalah sebelum perang, bahkan hanya dengan cengkeraman di dagu. Dan ancaman dari Adrian, Alara bisa membayangkan akan sehancur apa hidupnya jika berani bermain-main dengan Adrian. Baik, aku akan pergi secepatnya. Terima kasih sudah mengampuniku. Alara gemetar, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Begitu Adrian melepaskannya, Alara buru-buru membereskan kekacauan itu dan keluar dari ballroom. Aku lebih baik dijual pada rentenir, gumam Alara. Episode 2. Marianne memantau kerja anak tirinya di dekat lift ballroom. Satu-satunya akses yang akan dilewati oleh Adrian jika pria itu akan pergi ke kamar hotelnya. Informasi yang Marianne dapatkan, Adrian dan keluarganya menginap di hotel ini selama 3 hari. Nomor kamar hotel milik Adrian bahkan sudah Marianne dapatkan.
Adrian memesan kamar type President Suite. Jika dia melihat Adrian memasuki lift ini, Mariana hanya perlu menghubungi Alara agar mengikuti Adrian ke kamarnya. Rencana ini dibuat sematang mungkin oleh Mariana. Dia dan Alara bisa lolos ke ballroom ini berkat bantuan seseorang. Tentu tidak didapatkan dengan cuma-cuma, sebab Mariana harus melayani mantan bosnya demi mendapatkan kartu undangan. Tapi bagi Mariana, itu bukan sesuatu yang merugikan. Kelak ketika Alara berhasil mendapatkan Adrian, dia akan ikut menjadi kaya bersama anak tirinya. Kekayaan Adrian tidak terhitung jumlahnya. Marianne sangat yakin Alara bisa menaklukkan Adrian dan mendapatkan apa yang dia inginkan. 3 jam berlalu, Marianne tidak berhenti memantau situasi. Hingga detik ini, dia belum melihat sosok Adrian. Bahkan Alara pun tidak tampak batang hidungnya. Marianne sudah mengepalkan tangan berkali-kali. Dia bersumpah akan menyiksa Alara lebih sadis dari biasanya jika gadis itu gagal tidur dengan Adrian. Anak sial Yen, awas saja kalau melarikan diriku. Marianne mengumpat pelan. Dia sudah memberikan tubuhnya pada mantan bosnya demi mendapatkan akses masuk ke hotel ini. Jika Alara mengacaukannya, Marianne akan memastikan Alara menyesal seumur hidup. Mata Marianne membulat sempurna, melihat targetnya berjalan mendekat dengan seorang pria yang mengkekorinya di belakang. Tuan, Adrian hampir tersandung, dan pria di belakangnya berhasil menahan tubuh Adrian. Anda yakin tidak perlu saya antar ke kamar? Pria itu begitu mengkhawatirkan keadaan Adrian. Adrian mengibaskan tangannya. Kamu menganggapku lemah? Pergilah, usirnya tegas. Pria itu membungkuk sopan. Baik tuan. Dia berlalu untuk kembali ke mejanya dan melanjutkan pesta. Dia memang mengkhawatirkan kondisi Adrian. Tapi lebih khawatir lagi jika Adrian marah dan memecatnya karena membantah. Ternyata gadis bod itu bisa diandalkan. Gumam Marianne pelan. Tapi di mana si bod itu? Marianne sudah mengedarkan pandangannya di sekitar Adrian, tapi tidak melihat Alara di sana. Langkah Adrian semakin dekat. Marianne dibuat geram dengan kecerobohan Alara yang seharusnya mengikuti Adrian. Pria itu terlihat setengah mabuk dan efek obat perangsang sepertinya mulai bekerja. Marianne merogoh ponsel. Dia menghubungi Alara setelah Adrian masuk ke dalam lift. Kau di mana bot ha? Cepat susul Adrian ke kamarnya. Aku sudah mengirim nomor kamarnya. Jika kau gagal, dedimu akan tamat. Marianne menyeringai dan menatap ponsel di tangannya setelah menghubungi Alara. Kejayaan sudah di depan mata. Setidaknya jika Alara tidak mengandung anak Adrian, mereka bisa menuntut kompensasi karena Marianne tahu bahwa Alara masih perawan. Marianne berpikir bisa memeras Adrian berapapun yang dia inginkan. Sayangnya Marianne tidak mengetahui fakta bahwa selain kaya raya, Adrian juga pria paling kejam di Kanada. Tidak ada seorang pun yang bisa bermain-main dengan Adrian. Alara meninggalkan ballroom setelah diberi peringatan oleh Adrian. Dia tahu sudah kehilangan kesempatan menjebak Adrian dan memilih pasrah pada nasibnya di tangan ibu tirinya daripada tetap menantang bahaya. Itu sebabnya Alara tidak menjalankan perintah Marianne sesuai rencana. Obat perangsang telah Alara buang di tempat sampah sebelum keluar dari ballroom. Karena Alara takut mokat sia-sia di tangan Adrian. Namun telepon dari Marianne cukup mengejutkan. Bagaimana mungkin Alara akan menyusul Adrian jika pria itu tidak dalam pengaruh obat perangsang? Menggoda Adrian secara terang-terangan sama saja mengantarkan nyawa untuk dihabisi. Wanita seperti Sharon saja tidak diminati, apalagi sekelas Alara yang hanya gadis biasa. Alara berdiam diri di depan pintu lift. Jika dia mundur, nyawa dadinya dalam bahaya. Tapi jika maju, Alara tidak yakin bisa keluar dari hotel ini dalam keadaan masih bernafas. Cepet Alara, tentukan keputusanmu, serunya pada diri sendiri. Alara menarik nafas dalam, kemudian menekan tombol lift, dan seketika pintu lift terbuka. Mungkin ini akan menjadi keputusan besar yang diambil Alara sepanjang hidupnya. Alara tahu sehebat apa kekuasaan keluarga Wijaya. Tapi Marianne selalu berhasil membuat Alara terpaksa melakukan perintahnya. Jarum jam seolah berhenti berputar.
Rasanya sangat lama berada di dalam lift, sendirian, tegang dan mencekam. Bahaya ada di depan mata. Alara tidak menghindar, justru menantang bahaya. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Jari-jari tangannya pucat dan dingin. Ting, pintu lift terbuka. Alara telah sampai di lantai ke-50, lantai yang dikhususkan untuk kamar President Suite. Seorang petugas hotel berpakaian rapi menghampiri Alara. Untungnya Alara telah mengganti seragam pelayannya dengan dress hitam yang melekat di tubuh. Setidaknya Alara terlihat seperti orang berada. Maaf Nona, ada yang bisa saya bantu? Aku diminta Tuan Adrian Wijaya ke kamarnya. Apa kau bisa mengantarku? Sempat gugup, namun Alara bisa mengendalikan diri. Dia sudah melangkah sejauh ini, Jati tidak akan membuat semuanya kacau. Pria itu tiba-tiba membungkuk segan. Tuan Adrian baru saja masuk ke kamarnya. Mari Nona, kamarnya di sebelah sana. Alara bernafas lega melihat petugas hotel itu tidak menaruh curiga padanya. Alara sampai diantar ke depan pintu kamar Adrian. Suasana di lantai ini sangat sepi. Tentu karena hanya beberapa orang yang mengisi kamar-kamar President Suite. Sedangkan orang-orang masih sibuk menikmati pesta di bawah. Terima kasih, sudah tugas saya Nona. Permisi, petugas hotel itu berlalu pergi, meninggal Alara tanpa seorang pun di depan pintu kamar Lucas. Semoga saja kamu tidak mati sia-sia Alara. Alara bergumam lirih dan memberanikan diri menekan bel. Alara tidak tahu bagaimana rasanya berada di medan perang, tapi detak jantungnya seperti orang yang akan berperang. Sekali, dua kali, pintu kamar itu terbuka. Setelah 3 kali Alara menekan bel, sosok pria bertubuh tinggi dan tegap menyambut Alara dengan mata tajam yang mengerikan. Alara merasa sudah terbunuh hanya dengan tatapan Adrian. Brengska, kau berani datang padaku. Adrian mencengkram dagu Alara dengan gerakan cepat tanpa bisa ditepis. Katakan siapa yang menyuruhmu, Anthony, Archer, atau Morgan? Akara menggelang. Apakah Adrian salah paham? Mengetahui itu, Alara menjadi merinding dan semakin takut. Aku tidak mengenal nama-nama itu Tuan. Sepertinya aku salah kamar. Tolong lepaskan aku. Adrian tertawa, suara tawanya seolah membuat Alara menjadi sangat kecil di hadapan Adrian. Dia akan habis hanya dengan sekali Adrian menginjaknya. Kau sudah susah payah mencampurkan obat perangsang ke dalam minumanku, sekarang kau ingin dilepaskan. Tawa Adrian menggema. Kau datang ke sini karena berharap aku akan menyentuhmu bukan? Alara membulatkan matanya. Demi apapun, bukan dia pelakunya. Obat perangsang dari Marianne sudah Alara buang. Tuan, kamu salah paham. Aku berani bersumpah bukan aku pelakunya. Tubuh Alara gemetar ketakutan, tapi itu tidak membuat Adrian melepaskan Alara. Justru dalam satu kali tarikan, Adrian menyeret Alara ke dalam kamarnya. Aku akan mengabulkan keinginanmu, mari bersenang-senang malam ini, jal nenek Grem sialan. Adrian melempar Alara ke atas ranjang dengan keras. Tubuh Alara seperti permen kapas yang ringan saat Adrian mengangkat dan membantingnya. Tidak, tolong lepaskan aku.